Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenungkan firman Tuhan. Tetap fokus pada Kristus. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ketika Yesus mengenakan keadaan manusia pada dirinya, Dia mengikat kemanusiaan kepada dirinya sendiri melalui satu ikatan kasih yang tidak akan pernah dapat diputuskan oleh sesuatu kuasa kecuali pilihan manusia itu sendiri. Setan selalu mengadakan pikiran-pikiran yang akan membujuk kita memutuskan ikatan ini, supaya memilih memisahkan diri dari Kristus. Disinilah kita perlu waspada, berusaha dan berdoa, supaya jangan ada sesuatu yang dapat membujuk kita memilih Tuhan yang lain, karena kita senantiasa bebas melakukannya. Tetapi marilah kita menetapkan pandangan kita kepada Kristus, maka Dia akan memelihara kita. Dengan memandang kepada Kristus, kita selamat. Tidak ada sesuatu yang dapat merampas kita dari tangannya. Dengan senantiasa memandang Dia, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dicatat dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Demikianlah murid-murid Yesus yang mula-mula itu mendapat wajah seperti Kristus yang dikasihi. Manakala murid-murid itu mendengar kata-kata Yesus, mereka merasa memerlukan Dia. Mereka berusaha mencari, lalu mendapatnya, dan mereka mengikuti Dia. Mereka bersama-sama dengan Dia di dalam rumah, di meja makan, di dalam bilik, dan di ladang. Mereka bersama Dia sebagai murid dengan seorang guru, setiap hari menerima pelajaran-pelajaran kebenaran yang suci dari Dia. Mereka menatap padanya sebagai hamba kepada tuannya, mempelajari tanggung jawab mereka. Murid-murid itu pun adalah manusia yang sama seperti kita. Dicatat dalam Yakobus 5 ayat 17. Mereka juga mempunyai peperangan yang sama untuk memerangi dosa. Mereka memerlukan anugerah yang serupa supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Bahkan Yohanes sendiri, murid yang disayangi itu, salah satu yang paling dekat persamaannya dengan Juru Selamat, bukanlah secara alami memperoleh keindahan tabiat itu. Dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan, tetapi juga seorang yang mudah tersinggung dan gampang marah, walau oleh kesalahan yang kecil sekalipun. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, maka dilihatnyalah kekurangannya dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekuatan dan kesabaran, kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kelembutan yang tampak di dalam kehidupan anak Allah sehari-hari telah mengisi jiwanya dengan pujaan dan kasih. Hari demi hari hatinya ditarik kepada Kristus, sampai akhirnya pandangan terhadap dirinya luluh karena kasihnya kepada tuannya. Wataknya yang cepat naik darah, keinginan akan kemuliaan diri sendiri telah diserahkan kepada kuasa pembentukan yang datang dari Kristus. Pengaruh Roh Kudus telah membarui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus dan kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan surga. Kebahagiaan sejati, halaman 81-83. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih.
Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman seorang Yohanes. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan pentingnya untuk tetap fokus kepada Kristus. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan memperbarui hati kami sebagaimana memperbarui hati Yohanes, sehingga kuasa kasih Kristus boleh tinggal dalam kehidupan kami dan merubah tabiat kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kudus-Mu sekarang.